Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu. Halo. Spesial episode Soundcore Podcast kehadiran Anet Delicia. Hai. Sudah dibuka episode kali ini dengan suara manisnya. Wow. Merupakan single kedua dari seorang Anet yang pada akhirnya membawa doi kemana-mana nih, ya kan? AMI Awards, ya kan? Terus kemudian akhirnya lampu sorot nih ke lo nih, gitu kan? Kita bakal ngobrolin karya-karya Anet. Boleh. Tapi sebelum itu kita lempar dulu ke belakang, ya Oke. kan? Ke awal-awal persentuhan lo dengan musik. Oke. Lo cinta musik dari kecil kabarnya. Dari kecil dari ya, umur betul. 6 tahun lo udah mulai nyanyi. Betul. Itu dielaborasi gitu, diceritain. Gimana ceritanya sih? Kok lo bisa jatuh cinta ke musik, ke dunia tarik suara gitu? Oke. Sebenarnya nih ya, kita ceritain dari awalnya banget ya, Kak. Jadi sebenarnya dari masih kecil banget, umur 6 bulan, itu mama bilang kalau aku udah suka bersenandung. Ya. Gitu. Jadi ngikutin mama sama papa nyanyi. Mama sama papa kan juga suka nyanyi kan. Gitu. Jadi ngikutin mereka nyanyi, mereka juga suka putar musik. Terus umur 2 tahun itu udah mulai cerewet. Ya. Terus umur 3 tahun itu udah sempet ikut lomba. Nyanyi tuh? Iya, Wow. sempet ikut lomba nyanyi. Terus tapi sekali itu doang. 3 tahun, 4 tahun. Terus abis itu, nah 5 tahunnya itu aku mulai sebenarnya bukan lomba nyanyi, tapi aku dari modeling dulu, fashion show. Oke. Iya, kalau yang 3 tahun itu ya mungkin buat iseng-iseng. Aku soalnya di gereja kan lomba nyanyinya. Terus yang umur 5 tahun aku fokusin ke fashion show, modeling. Baru tuh 6 tahun aku lebih fokus ke nyanyinya gitu. Iya. Jadi dari situ. Memang lu tuh tumbuh di keluarga yang ini ya, jadi support system banget ya. Iya. Maksudnya kayak ini anak gue punya potensi di sini, di push gitu. Ya begitulah Kak. Emang dari kecil juga emang suka banget ya anaknya nyanyi. Mungkin juga salah satu keikut orang tua juga. Dan puji Tuhan alhamdulillah mereka support banget gitu sih, yang sangat aku syukuri. Pasti. Tapi bokap nyokap itu hanya sekedar suka nyanyi di rumah putar musik, atau memang mereka tuh sebetulnya terjun di industri juga, kayak mungkin nyanyi di wedding atau nyanyi di mana gitu? Kalau bokap itu suka ngeband. Okay. Dia ngeband. Alurnya ke rock tuh, musik-musik rock. Kalau mama itu nyokap itu choir gitu-gitu, lebih ke klasik gitu sih. Dan lo kan punya darah Batak tuh ya. Dan emang darah Batak kan erat tuh biasanya tuh. Iya. Suaranya bagus-bagus kan. Pada akhirnya ya itulah ya. Iya. Dapat support dari keluarga, akhirnya dielaborate kemampuannya. Iya, betul. Jadi jauh lebih baik. Dan itu tuh bertumbuhnya di gereja tuh ya. Waktu itu awalnya. Tapi emang gara-gara waktu itu pokoknya udah suka nyanyi tuh. Tapi pertama kali aku memimpikan pengen banget nih jadi penyanyi gitu. Itu umur 3 atau 4 tahun. Waktu aku ngefans banget sama Justin Bieber. Wis, Believers. Yes, Believers banget dong. Dan iya sih, doi kan tumbuh di era internet ya. Maksudnya karirnya juga pada akhirnya maju karena internet segala macam. Dan pada akhirnya lu jadi salah satu fansnya yang kemudian terinspirasi untuk kesuksesannya gitu kan. Tapi masa segitunya lu mengidolakan sesuatu terus gue pengen jadi kayak dia? Sebenarnya aku tuh suka sama dia, emang ngefans banget. Jadi CD semua CD lagu-lagunya aku ada gitu kan. Terus juga topi-topiannya itu zaman dulu kan. Iya. Dan juga aku ngelihat perjuangannya Kak. Kayak dia kan berjuang banget tuh ya dari kecil, sering nyanyi-nyanyi gitu. Akhirnya menginspirasi aku sampai kepikiran pengen nih jadi penyanyi, pengen buat karya yang bisa didengar orang-orang gitu. Iya. Dan ngomongin soal
pursue passion ya, ya kan, ngejar cita-cita, keinginan segala macam. Lu tuh emang terlihat sih ya, masih gigih gitu, persisten untuk mengejar mimpi lo. Itu semuanya tuh terinspire dari Justin. Awalnya, pokoknya orang pertama. Jadi ke-triggernya tuh. Iya, ke-triggernya tuh di situ tuh. Akhirnya aku tuh suka Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande dulu tuh. Yang memulai dari bawah juga tuh kan. Iya gitu. Jadi apa ya? Nggak tahu ya, mungkin gara-gara wish yang itu dari kecil, jadi emang jadi manifesting tuh. Jadi emang anaknya juga suka ikut lomba waktu itu. Jadi lomba nyanyi sana sini. Belajarnya juga sebenarnya otodidak sih Kak. Atau nggak diajarin sama mama sama papa. Terus pernah waktu itu beberapa kali sempet les nyanyi. Tapi paling kalau ada lomba baru les gitu sih Kak. Jadi kayak emang anaknya udah emang niat kayaknya ya gitu. Ya kenapa tadi gue mention soal pursue passion ya. Maksudnya mengejar cita-cita, persisten gitu, konsisten gitu. Karena lu kan pernah ikut tuh sebetulnya kan Indonesian Idol Junior kalau gak salah. Dan itu di awal-awal tuh udah tereliminasi kan. Tapi tidak menghentikan semangatnya. Ikut lagi ajang pencarian bakat berikutnya. Sampai pada akhirnya The Voice Kids. Betul. Kok kakak tahu? Gue mengerjakan PR gue dengan baik. Oke. Iya kan? Iya betul. Jadi kayak dikejar aja terus gitu. Nah itu bahan bakar lu berarti kecintaan lu akan musik. Atau lu sebetulnya didorong aja sama keluarga nih. Karena kan banyak juga tuh kan yang ikut lomba nyanyi tuh yang nyokapnya tuh di depan panggung yang gitu ya. Iya, tahu. Lu bahan bakar lu emang kecintaan lu terhadap musik kan? Itu emang pada dasarnya aku emang suka musik kan. Aku emang suka musik dan puji syukur orang tua juga ngedukung gitu kan. Jadi emang ya dapat semangat dari situ sih gitu. Jadi udah semangat dari diri sendiri, didorong juga sama keluarga. Karena memang kalau pada akhirnya lu punya semangat yang menggebu-gebu, kejar tapi kepleset, jatuh segala macam, nggak ada yang nenangin. Ayo bangun lagi, kita coba lagi gitu juga agak sulit lah ya. Agak sulit sebenarnya. Tapi kan sebenarnya di awal-awal karir industri hiburan nih, lo itu kan tidak hanya nyanyi tuh. Tadi sempat disinggung masalah modeling segala macam, terus acting juga kan. Iya. Nah pada akhirnya lo kayak gue dinyanyi aja deh. Gitu. Itu lo di usia berapa tuh kira-kira? Itu 6 tahun itu tuh. Oh di 6 tahun 6 itu tahun itu. Gue mau jadi penyanyi nih. Iya bener. Jadi dari 6 tahun kan aku jadi suka ikut lomba kan. Di mall-mall atau kayak sekolah gitu. Jadi dari situ emang keterusan jadi nyanyi terus gitu. Oke. Kita bakal ngobrol terus mengenai perjalanan lo bermusik ya kan, karya-karya terbaik lo. Tapi kita mesti jeda sebentar. Musik Lovers tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Musik Lovers yang barusan adalah video klip dari single kedua seorang Anet, judulnya Mungkin Hari. Suara gue jelek. Aduh ya. Dan itu ya single yang pada akhirnya membawa lu lebih lagi lah, the next level ya kan di industri hiburan gitu, membawa lu ke AMI Award segala macam. Dan bahkan ini lagu ini nggak sih yang pada akhirnya bikin lo bisa beli rumah seharga itulah gitu. Lagu ini iya lagu ini waktu itu ya apa ya, puji Tuhan, puji syukur, alhamdulillah banget sih waktu itu. Bener-bener lagu ini banyak yang seneng kan. Maksudnya antusiasnya juga dari fans aku juga pada suka lagu ini gitu. Aneters nama fans aku kan. Aneters ya. Dan mereka itu juga nge-support banget loh. Mereka sangat nge-support banget dari segala promo-promonya, segala macam. Itu mereka luar biasa jor-joran juga menurut aku. Dan itu dirilis di masa pandemi kalau itu masa ya? pandemi. Jadi memang digital. Semuanya tuh promo-promo. Lo gak bisa media visit, lo gak bisa panggungan kan. Radio pun juga live Instagram waktu itu banyaknya. Jadi memang pada akhirnya ditolong oleh Aneters. Iya kan? Mereka juga pada bikin activity di media sosial kali itu. Iya. Tapi ini lagu ditulis saat lo masih 14 tahun. 14 tahun. Tapi liriknya juga bergizi, ya kan? Tidak cringe. Tidak seperti ditulis
oleh anak 14 tahun. Lu terinspirasi dari mana nih untuk menulis lagu ini? Jadi lagu ini tuh aku terinspirasi dari satu series yang berjudul La Casa de Papel atau Money Heist. Oh iya. Iya, jadi di situ ada salah satu karakter yang salah satu yang paling aku suka namanya Nairobi. Dia meninggal, terus aku nangis hampir 2 bulan, Kak. Oh iya. Enggak, itu tapi serius hampir 2 bulan. Akhirnya karena nggak move on sama film itu, ya udah, why not kalau dibikinin lagu kan, gitu. Daripada sedih-sedih terus, mending kita bikinin karya aja, gitu. Iya. Dan pada akhirnya lu mulai merangkai tuh ya. Iya. Tulisan segala macam jadi lirik. Betul. Itu lu kalau menulis lirik itu lu tipikal yang seperti apa tuh? Lu tipikal yang lu banyak baca buku dulu, mengkoleksi diksi, mengkoleksi perbendaharaan kata supaya dapet katanya yang oke segala macam, akhirnya disematkan ke lirik lagu lo. Atau yang udahlah yang ada di kepala gue aja tuangin gitu. Karena seperti yang tadi gue bilang, untuk anak 14 tahun menulis lirik yang sedemikian ini tuh keren banget sih gitu. Iya. Kalau dari aku sih, aku seneng baca quotes, Kak. Oke. Baca-baca quotes, terus seneng baca-baca puisi. Dan apa ya? Ya begitu sih cara menambah kosakata, perbendaharaan kata gitu. Jadi dengan harus banyak membaca juga. Jadi kan dengan kita semakin banyak membaca bakal nempel kan ke otak ya. Jadi pas bikin lagu jadi lebih gampang sih menurut aku ya. Gitu. Jadi dalam konteks mungkin hari ini lu emang udah ada aja tuh di kepala lu udah banyak perbendaharaan kata. Iya, waktu itu lagi jamming tuh, lagi jamming pakai gitar, terus nyari nada sekalian nyari lirik juga waktu itu. Iya, jadi langsung jebret gitu ya. Iya. Dibikin. Itu waktunya makan waktu berapa lama untuk proses penggarapan dari from the scratch sampai kayak udah jadi nih fix gitu? Sebenarnya berapa lama ya, mungkin sehari kayaknya itu jadi, tapi maksudnya masih yang kasar banget sebenarnya, masih kasar dan ada beberapa lirik yang masih kosong sebenarnya. Dan waktu mau rekaman, jadi mau ke Jakarta waktu itu, pas mau rekaman, mau nyari-nyari lagu, apa sih namanya, banking lagu gitu. Iya, itu lucu tuh. Waktu itu bukan lagu ini sebenarnya yang mau direcord. Kita mau milih, ada lagu aku sebelumnya yang udah aku buat juga. Tapi akhirnya tiba-tiba pas di situ hari itu aku nyoba ngetes pakai piano lagu mungkin hari ini esok atau nanti itu yang udah ada di voice note aku kan. Aku suka pakai voice note soalnya rekamnya. Terus akhirnya aku dengerin ke ANR dan suka gitu lagunya. Ya udah akhirnya. Ya kan? Siapa yang nggak suka dengan lagu itu? Kayak semua orang kayak dikasih denger 10 detik tuh langsung nempel gitu sih. Aduh, peres gak sih? Asli. Makanya untuk umur 14 tahun luar biasa banget gitu. Dan pada akhirnya nggak membohongi kenyataan gitu kan, bahwa lagu itu pada akhirnya jadi viral dan diputar di mana-mana. Karena memang sebagus itu gitu. Tapi ngomongin pengkaryaan segala macem kan, lo emang suka banget sama menulis lirik sendiri, bikin lagu sendiri segala macem. Lo ada sosok inspirasi gak untuk kayak cara penulisan, gaya penulisan lirik segala macam? Tapi jangan dijawab dulu, kita mesti jeda dulu. Musik Lovers tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Kau pandai bicara seolah tak ada yang terluka. Kau ucap janji seakan tak mungkin kau ingkari. Namun bodohnya aku, ternyata selama ini ku telah menaruh hati pada orang yang salah. Itu merupakan potongan dari single teranyar lo ya, Pandai Bicara, yang juga ditulis sendiri, ya kan? Tadi menyambung pertanyaan gue sebelumnya, lo untuk pengkaryaan, menulis lirik segala macam, lo ada sosok inspirasi nggak
gaya menulis segala macam? Sosok inspirasi ya. Sebenarnya mungkin sosok inspirasi aku saat ini adalah ada tuh luar negeri, Taylor Swift. Gaya penulisannya. Taylor Swift ya suka karena dia sangat apa ya, jenius dengan kata-kata yang tidak biasanya itu gitu kan. Aku Swifties banget soalnya. Iya. Tapi Taylor Swift itu kalau lagi berantakan kisah cintanya, baru karyanya bagus. Kalau dia lagi biasa-biasa aja, gitu kan, bener gak? Tapi emang, lu kan Swifties nih, bener gak? Iya. Tapi emang lagu-lagunya itu hampir semua tentang masa putusnya dia kan, gitu. Masa kita mesti doain hubungannya asmaranya? Jangan dong, iya nggak mungkin dong ya kayak kan? gitu. Jadi lu terinspirasi dari Taylor Swift untuk penggayaan, pengkaryaan gaya cara nulis. Iya, pengennya sih kayak gitu. Kalau Indonesia lo ada nggak kira-kira yang nih orang kalau nulis lirik keren banget sih? Apa Indonesia gimana? Ya. Ahmad Dhani misalnya. Duh. Banyak sih banyak, Kak, banyak ya? soalnya emang keren-keren musisi-musisi Indonesia juga gitu. Dengan gayanya masing-masing ya gitu. Dan pandai bicara itu kan sebetulnya kayak bercerita tentang kejebak lah ya. Iya gak sih? Iya. Kejebak dengan sosok yang aduh dia bisa bikin lumer ternyata nyakitin kan gitu kan. Iya. Itu penulisan itu lo dari mana tuh inspirasi penulisannya? Apakah dari observasi atau denger curhat orang atau justru dari diri lo sendiri? Jadi lagu ini kan iya betul. Jadi lagu ini menceritakan tentang seseorang yang hanya janji manis saja, mulut manis tapi tidak bisa menepati. Ya istilahnya zaman sekarang buaya darat lah ya. Kak ya. Kakak termasuk mungkin? Enggak ya. Oke. Kok setia anaknya sih gitu. Cila gitu. Dan lagu ini terinspirasi oleh pengalaman pribadi ya? Pribadi. Yang ini orang lain. Yang ini. Wah. Iya, hampir gitu ya. Hampir ya. Jadi dari orang lain curhat atau gimana tuh? Atau lo melihat aja? Jadi sebenarnya banyak teman-teman aku yang mengalami hal seperti itu yang aku dengar dari kuping aku sendiri gitu kan. Banyak yang cerita gitu tentang gimana sih dia dapat perkataan manis doang tapi tidak bisa ditepati oleh pasangannya. Terus juga aku sering lihat muncul di FYP tuh di mana-mana pasti ada tentang buaya-buaya darat seperti itu. Modelan kayak gitu tuh. Jadi kayak why not kalau misalnya kita buat jadi karya tentang itu ya gitu. Tapi kan dibalut dengan apa ya, aransemennya dengan tempo lambat gitu kan segala macam. Lu penjiwaan juga masuk gitu. Makanya nggak salah kalau banyak pendengar termasuk gua yang berpikir ini kayaknya dia menjauhi sekali ya. Kayak dari pengalaman pribadi gitu. Kerasa ya. Aduh. Untuk proses produksi ada teman-teman yang bantu untuk saat rekaman? Ada mungkin vokal director atau vokal directornya kemarin Kabar Sena. Terus waktu itu sebenarnya sejujurnya ya pas rekam itu posisi lagi nggak terlalu fit dengan maksimal sebenarnya gitu. Sejujurnya kondisi kesehatan? Iya, kondisi kesehatan. Jadi kayak suaranya mungkin agak kayak bindeng sedikit gitu. Tapi nggak apa-apa, kita maksimalin aja. Justru gitu. Itu jadi appeal-nya kali ya. Makanya lo terlihat menjiwai karena kayak bindeng-bindeng kayak abis nangis. Abis nangis gitu ya. Tapi ya so far aku lihat hasilnya juga puas, memuaskan gitu. Apa lagi? Proses MV-nya tuh kayak yang lumayan effort. Kenapa tuh? Music videonya itu kan di Jogja kemarin di Parangtritis. Yang di pasir-pasir itu, dan itu kan dari pagi kalau nggak salah. Iya, dari pagi syutingnya sampai siang, sampai malam lagi. Itu bener-bener aku sampai gosong Kak. Panas banget, aku nggak pakai sunscreen. Itu wah, itu lumayan. Tapi take-nya perjuangan. 1 hari penuh aja tuh? 1 hari penuh. Ya untung ya 1 hari penuh ya. Iya. 2 hari 3 hari. 2 hari jadi telur mata sapi ini Anet. Kalau untuk MV sutradaranya siapa? MV ada Kak Joshua Axel. Lu ikut untuk development konsep gitu ikut? Konsep itu ikut, kita rundingin bareng-bareng juga sama label, sama Ko Axel juga. Ya, karena memang sebuah karya musik ya.
tidak hanya audionya yang jadi penting zaman sekarang kan, visualnya juga penting ya. Visualisasinya jadi penting juga karena eranya media sosial, jadi potongan di TikTok, jadi potongan di Instagram segala macam gitu. Nah, ngomongin soal kolaborasi nih, lo ada nggak dalam waktu dekat ini kolaborasi? Karena gue dengar gitu, lo akan berkolaborasi dengan seseorang. Siapa ya? Siapa? Kakak dengerin siapa? Gue gosip aja. Oh gitu. Belum sih gitu. Ini masih fokusin Pandai Bicara ini dulu. Tapi udah ada rencana ke depannya bakal ada project apa. Terus juga mau ada film juga yang akan tayang. Nah, ngomongin itu film tuh seru tuh. Lo juga selain bermusik, selain bernyanyi, kan main film juga tuh. Aku dan Dia tuh sampai 2. Iya, Kau dan Dia sampai tuh. 2 ini kan, sampai 2 seri kan. Pertanyaannya adalah, lu kalau untuk acting atau nyanyi, lu paling happy di mana? Aduh, susah nih, sulit. Dua-duanya suka sih Kak, suka banget. Karena kan aku juga kuliahnya kan sekarang teater. Oke. Jadi tapi kalau disuruh pilih mungkin karena dasarnya nyanyi, jadi mungkin nyanyi kali ya. Tapi itu aku suka dua-duanya deh. Ya. Tuh jawaban aman supaya produser film masih tetap kontak Anet. Tapi aku suka banget acting. Aku abis ini bisa abis ini. Kita masih akan ngobrolin terus karya-karya lu. Tapi lagi-lagi kita mesti jeda. Jadi Musik Lovers tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Musik Lovers, yang barusan adalah video klip Pandai Bicara, single teranyar dari Anet, yang tadi juga kita sempat bahas ya. Memakan waktu proses produksi 1 hari di Parangtritis Yogyakarta. Sampai bikin gosong katanya kan. Betul. Tadi pembicaraan kita terhenti di soal acting dan musik kan. Ngomong-ngomong soal acting, film segala macam, lu kan sempat bermain di film Aku dan Dia 1 dan 2. Kau dan Dia, iya. Tapi lagu lo juga pernah jadi soundtrack untuk sebuah film Indonesia, film nasional yang kece juga ya. Itu adalah Kadet 1947. Betul. Itu gimana ceritanya lo? Itu mereka dari proses produksian film yang pitching ke kalian? Atau kalian yang, ada lagu nih, apa gimana tuh? Jadi sebenarnya emang awalnya aku kaget, bener-bener kaget karena dikabarin sama manajemen aku bakal bawain salah satu soundtrack dari film itu. Dan kebetulan yang punya lagu itu adalah Teh Meli. Jadi itu benar-benar kaget sebenarnya aku awalnya. Aku nggak expect awalnya gitu kan. Terus tiba-tiba dipanggil, terus dikasih denger lagunya, demonya dulu, baru rekaman deh gitu. Jadi emang awalnya aku sebenarnya pitching itu aku nggak ngikutin ya soal itu. Aku taunya cuma kayak kamu tiba-tiba dikabarin, tiba-tiba dikabarin kan? Gitu. Jadi kayak bener-bener shock awalnya gitu. Ya merupakan kebanggaan juga. Merupakan kebanggaan juga pastinya. Pada akhirnya bisa mengisi soundtrack di film. Tapi ngomongin prestasi, ngisi soundtrack segala macam, AMI Award segala macam, Mnet, ya kan, Asia segala macam. Itu lu mana? Tentu saja semuanya berkesan. Tapi mana yang paling berkesan saat momentum apa? Prestasi lu kan segudang nih. Tapi mana nih yang paling paling wah ya? Iya. Paling berkesan. Semuanya sebenarnya berkesan Kak. Semuanya berkesan. Tapi mungkin yang paling, bukan yang paling ya, mungkin salah satunya yang menurut aku kok bisa itu Mnet yang di luar Mama. Ekspektasi tuh ya. Iya. Itu lu di situ mewakili Indonesia. Iya. Itu di Korea kan artis itu. Asia terbaik. Asia, iya. Tapi itu kan masa-masa pandemi ya Kak. Jadi kita kan nggak bisa ini kan, nggak bisa langsung ke sana gitu-gitu. Jadi emang agak sedih juga sih gitu. Tapi ya tetap bersyukur pastinya, happy itu karena aku nggak expect sama sekali kayak kok bisa gitu, kok gue gitu. Lu ada ini gak? Ada keinginan gak? One day gue di sana nih gitu. Atau MTV Europe gitu misalnya. Aduh amin. Pengen deh ya. Pengen kali. Makasih kau udah bantu manifesting ya. Amin dong. Thank you. Ada yang lu pengen banget gak? Gue harus kesana nih gitu. Harus nyanyi di London kayaknya deh. Ya ampun. Amin. Tapi amin. Iya. Amin. Everything is possible. Amin. Dan tadi kita balik lagi ke masalah film-filman tadi tuh.
Aku dan dia, terus kemudian lu juga sempat ini sekarang lagi kuliah di teater segala macam. Jadi sebetulnya nih seorang Anet tuh lagi mau ngejar apa sih? Karena semuanya tuh dikerjain dan semuanya diseriusin gitu. Ini lu lagi mau ngejar apa sih? Sekarang. Apa nih yang lu kejar nih? Apa yang aku kejar ya? Atau lu kayak going with the wind blows aja gitu, jalan aja udah gitu. Apa yang gue suka dan ada di depan mata, gas aja atau gimana? Sebenarnya aku tipe orang yang go with the flow sih Kak. Yang kayak aku ngikutin arah angin kehidupan ya. Ke depannya kayak gimana, aku ngikutin aja dan aku lakuin yang terbaik. Sekarang juga lagi kuliah kan gitu. Terus juga yang pasti aku akan tetap bikin karya terus. Itu yang pasti. Terus juga ya semoga bisa lebih banyak main film lagi, amin. Soalnya aku suka banget kan, dan makanya kuliahnya teater gitu. Jadi kalau untuk goals terdekat nih lu sebetulnya juga bertanya-tanya nih. Sebenarnya goals yang pengen banget lu. Pengen banget ya. Mungkin next album, tapi album kemarin kan udah sempat. Mungkin next album atau mungkin konser kali ya. Nah iya, konser lu udah 3 kali kalau nggak salah bikin konser. Yang virtual. Bikin konser virtual sama yang ini lebih salah sih 2 atau 3 kali. Dua ya? 2 kali. Ya kan kayak intimate gitu kan. Iya, yang satu intimate dan yang satu itu virtual waktu itu lagi pandemi. Iya, karena lu kan kayak semuanya dikerjain gitu segala macam. Itu asmara lu gimana? Asmara. Gitu. Keren ya? Keren. Gue keren gak? Bisa gitu ya bridgingnya ya. Ya ampun. Asmara lu gimana? Itu sama si inisial B itu deket gak sih? Kita bakalan tunggu jawabannya setelah jeda berikut. Musik Lovers tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Astaga. Musik Lovers masih di Soundcore Podcast barengan saya Eno Dimejo dan Anet Delicia. Halo. Itu kesibukan ya kan, menyita banyak waktu lo. Ada yang pada akhirnya tersisihkan, entah keluarga, entah percintaan, apa segala macam. Gimana tuh? Atau kita aja yang ngeliat di permukaan, padahal mah. Sebenarnya aku apa ya? Ya kayak yang tadi aku bilang go with the flow. Emang sebenarnya sejujurnya aku sempat ada di titik dimana kayak jadi jarang main-main kayak remaja biasanya yang suka nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul gitu kan. Pengen sih sebenarnya gitu, tapi memilih jalur hidup seperti ini aku juga harus tahu resikonya apa gitu. Tapi so far sih enjoy aja sih Kak gitu. Iya dong, jangan sampai pada akhirnya jadi beban dong. Betul, tapi emang yang lumayan parah-parahnya itu tahun lalu kalau nggak salah, atau 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu itu yang benar-benar kayak jarang banget nongkrong. Sekarang kan udah nggak, udah anak kuliahan sekarang kan. Iya dong, jadi banyak temennya di kuliah. Ya kan kalau anak kantoran kan work life balance dia bilang gitu kan. Mungkin kalau di industri hiburan juga gitu kali ya. Iya betul. Jadi bisa memilah. Nih kayak untuk minggu ini kerjaan gue tolak dulu deh, gue sama keluarga dulu gitu dong, biar balance ya. Nah tadi sempat disinggung juga bahwa lu pengen nih ada next album segala macam. Itu rencananya, ini baru rencana atau sebetulnya udah dicicil materinya atau gimana? Udah dicicil sebenarnya. Kemarin kita itu udah planning. Udah planning buat rencanain next single. Oh, single dulu. Iya, untuk single jadi pembuka. Dulu. Iya, setelah Pandai Bicara ini ya. Setelah Pandai Bicara ini ada single lagi. Ya tunggu aja ke depannya deh kayak gimana. Jangan di-spill sekarang lah ya. Jangan di-spill sekarang lah. Tapi kalau konser kapan nih kira-kira nih? Itu dia, doain aja ya semoga secepatnya ya Kak ya. Semoga bisa bikin konser sendiri. Tapi pastinya Aneters udah banyak yang minta dong, nanya-nanya di media sosial kan? Iya, ada. Ya karena memang sudah seharusnya sih lo gak mau dekat ini. Iya sih. Amin banget manifesting. Pokoknya konsernya pengen ada pause. Pengen, bisa gak sih Kak berandai-andai gitu Kak? Ya mimpi itu gratis. Bener kan? Mimpi itu gratis kan? Nah betul banget. Jadi kayak di pantai terus ada paus gitu. Itu gue langsung kepikiran costnya akan berapa. Tapi semoga itu bisa lah dimudahkan kan. Bisa lah ya. Iya kalau makanya. Tuhan udah mau gerak,
kita siapa bisa tahu, apa kan? siapa tahu teknologi udah semakin canggih, iya bisa kan, pakai AI. mengantarkan AI. paus kan di konser aku. Iya bisa lah. Apa sih yang enggak gitu kan? Betul. Tapi kita pasti bakalan tungguin album terbarunya dan rencana konsernya, ya kan? Kalau untuk panggungan deh terdekat nih. Panggung. Oke. Lo apa? Juli gitu, Agustus. Terdekat mungkin ini, musik lovers mau menyambangi, mau dateng, mau nonton lu secara live. Ada ya terdekat ini kan? Ada sih terdekat ini. Ada. Ada ya. Ada. Dan Nah, tungguin aja di media sosial aku pasti ngumumin juga kok. ya, pokoknya informasinya bisa dicek di medsos kamu. Yes. Tapi Anet, dari sekian banyak prestasi ya segala macam yang tadi kita udah bahas gitu, lo ada nggak sih yang mungkin lo pengen banget tapi belum, kecuali yang tadi gue bilang ya MTV Europe atau segala macam, tapi yang lo pengen banget megang piala apa gitu atau kolaborasi sama siapa gitu? Jangan bilang sama Justin Bieber ya. Kan mimpi itu gratis. Iya lagi. Boleh. Mimpi itu gratis kan. Bisa jadi Justin Bieber. Lo mau duet sama dia? Ya, tapi dia lagi ngurusin anaknya nanti ya. Taylor Swift mungkin, Ariana Grande. Amin banget, amin. Apa ya, piala pencapaian, ya? Ya apapun sih sebetulnya pencapaian gitu. Grammy, wow. Itu tandanya berarti lo harus mulai memperbanyak rilisan berbahasa Inggris. Iya. Supaya bisa didistribusi ke internasional ya kan. Amin. Tolong teman-teman cek Amin. manajemen dan labelnya. Aku ada sebenarnya satu lagu bahasa Inggris, judulnya How, di salah satu album aku gitu. Tapi ya semoga kedepannya juga aku bisa buat lagi lagu bahasa Inggris. Amin. Ya gitu lah ya. Manifesting, cita-cita ya kan. Semoga dimudahin. Betul, amin. Semoga dikasih jalannya tuh yang smooth. Gitu, amin, lancar ya. Iya dong. Amin. Thank you so much Anet sudah mampir ke sini, sudah berbagi juga cerita-cerita perjalanan musik lu. Semoga menginspire juga teman-teman bahwa kerja keras, konsisten, persisten, ya kan? Pada konsisten, kerja keras, cuan. Iya, pada akhirnya gitu kok. Enggak, tapi ini kita berkaryanya dari hati kok. Itu yang terpenting. Di gas saya terus. Betul. Percaya dengan apa yang lo bikin. Yes. Apa yang emang karyanya perlu diperjuangkan, perjuangin deh sampai habis. Betul, gitu kan. Betul. Dan satu hal Kak ya, yang aku pelajari dari pengalaman aku, apa sih, karir aku berada ini di industri hiburan. Iya, industri ini kadang tuh kita harus nekat buat bisa mencapai apa yang kita ingini. Gue lupa deh siapa, Mike Tyson atau siapa gitu, atau Muhammad Ali gitu bilang, plan doesn't work, rencana tuh nggak akan berhasil. Yang work itu adalah reaction. Nggak ada petinju naik ke ring, gue mau mukul ini enggak kan? Iya benar. Baru bales, baru ini kan gitu kan. Jadi kayak reaksinya. lu coba aja dulu gitu kan. Nanti begitu sekali. apa yang di depan lo, ya udah lakukan yang terbaik gitu kan. Setuju. Iya, betul sekali. Anet keren banget loh. Bisa, karena dia suka baca quote ya. Iya. Hari ini ngeluarin quote gitu. Kata bijak untuk hari ini. Iya. Thank you Anet sekali lagi. Terima kasih banyak Kak Yono, thank you loh. Dan thank you juga buat musik lovers yang udah mantengin kita dari awal sampai akhir. Tetap tonton Soundcore Podcast setiap Sabtu dan Minggu di Nusantara TV. Dan akhirnya gue Eno Demojo pamit. See you. NTV Sahabat Kita.